Oke, baik teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nge-review hasil jurnal yang sudah saya review mengenai strategi inquiry. Sumpah punten, jurnalnya bukan yang ini reviewnya. Judulnya punten yang mana ya? Yang strategi pembelajaran yang awalnya tuh tarihoran. Silakan Siti Juleha. Ya, maaf teman-teman, ternyata bahan ajar yang saya ambil di sini itu mengenai buklet digital. Yang pertama saya mengambil jurnal dari Aziza AS tahun 2021 mengenai pengembangan bahan ajar konsep sistem peredaran darah manusia biologi SMA dalam bentuk buklet digital, di mana buklet ini tuh digunakan karena merupakan salah satu bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum 2013 dan mampu meningkatkan pemahaman peserta didik. Selain itu digunakan juga untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi
dan membantu tercapainya tujuan pembelajaran. Materi sistem peredaran darah dipilih karena materi tersebut termasuk materi yang kompleks karena melibatkan proses-proses tertentu dan saling berhubungan sehingga memerlukan bahan ajar untuk mengatasi kesulitan pada peserta didik. Karena pada peserta didik tuh sering mengalami kesulitan pada materi sistem peredaran darah karena mereka tuh merasa materi ini tuh susah dimengerti mereka karena banyaknya uh, istilah-istilah yang kurang mereka pahami. Terus langkah-langkah tahapan penelitian ada 4 tahap. Satu itu ada define, di mana define ini termasuk pendefinisian. Pada tahap ini dilakukan kegiatan analisis kebutuhan guru maupun peserta didik. Yang kedua ada desain atau perancangan, di mana pada tahap ini dilakukan pemilihan sumber belajar berdasarkan hasil analisis pada tahap pendefinisian. Terus yang ketiga ada development atau pengembangan, di mana pada tahap ini untuk menghasilkan produk pengembangan yang dilakukan melalui 2 langkah, yaitu ada expert partial atau penilaian ahli, dan ada developmental testing atau uji coba pengembangan, dan tahap yang terakhir ada disseminate atau penyebarluasan, di mana dilakukan dengan cara menyebarluaskan produk akhir booklet digital dengan menyebarkan link bahan ajar. Rukma ke bawahin lagi, Wonten. Terus buku digital ini dapat meningkatkan minat peserta didik dikarenakan adanya kemudahan akses fungsionalitas seperti dalam bukletnya tuh ada elemen-elemen baik, fitur navigasi, dan petunjuk penggunaan. Selain itu, adanya penggunaan gambar, audio, dan video dalam buklet digital ini tuh dapat berfungsi memvisualisasikan konsep sistem peredaran darah manusia, di mana secara konkret dapat menghadirkan peristiwa atau benda secara nyata terkait terkait dengan materi karena cakupan materi yang cukup banyak. Terus kebaruan pada penelitian ini yaitu pengembangannya dinyatakan sesuai dengan tuntutan kurikulum, terus juga pembelajarannya sesuai dengan kehidupan sehari-hari dengan adanya hasil uji kesesuaian sekitar 4,61%. Ya, yang kedua ada jurnal dari Novianti P. et al. 2021, di mana judulnya itu ada buklet sebagai suplemen bahan ajar pada materi Kingdom Animalia untuk peserta didik kelas 10 SMA ataupun MA. Yang pertama itu tuh buklet dipilih karena ukurannya yang kecil dengan penyajian yang jauh lebih singkat daripada buku dengan satu topik materi, sehingga buklet ini tuh memudahkan peserta didik untuk dibawa kemana-mana. Selain itu, buklet juga efektif dibandingkan media leaflet dalam meningkatkan pengetahuan dan minat belajar peserta didik, khususnya pada materi Kingdom Animalia. Yang kedua, materi Kingdom Animalia ini dipilih karena berdasarkan hasil observasi didapatkan sebanyak 82% peserta didiknya ini mengalami kesulitan dalam memahami materi tersebut, walaupun peserta didik sudah menggunakan sumber bahan ajar lain berupa buku paket dan LKPD. Yang ketiga, langkah-langkah yang dilakukan ada 3 tahap.
Salah satunya ada define, design, dan develop, di mana pada tahap develop atau uji validitas dilakukan kepada dosen biologi dan guru biologi, serta metode pengumpulan datanya itu menggunakan instrumen berupa angka. Booklet ini dikembangkan karena dapat mengatasi kendala dalam pembelajaran materi Kingdom Animalia dengan cara pertama menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, dan yang kedua membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri. Dan yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan waktu dan sumber daya alam. Yang kelima, implikasi pada penelitian ini yaitu hasil penelitian yang ada dapat menjadi acuan bagi guru dan pengembangan bahan ajar dalam menciptakan media pembelajaran, di mana ini tuh bakal jadi yang lebih inovatif dan lebih berpusat pada siswa agar dapat mendorong penggunaan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Selanjutnya, ada jurnal dari Wulandari T dan Syamsurizal S 2021 dengan judulnya Buklet Suplemen Bahan Ajar pada Materi Protista untuk kelas 10 SMA ataupun MA. Buklet ini dipilih karena salah satu bahan ajar yang dapat dijadikan sebagai suplemen terutama pada materi protista. Materi protista dipilih karena peserta didik masih kesulitan dalam memahami materi yang bersifat abstrak serta pembahasan materi pada bahan ajar yang masih terbatas secara tekstual dan gambar pendukung belum berwarna dan kurang menarik. Langkah-langkahnya digunakan ada 3 tahap, yaitu define atau pendefinisian, di mana pada tahap ini itu dilakukan analisis untuk mengetahui permasalahan pada proses belajar biologi serta ketersediaan penggunaan bahan ajar. Dan yang kedua ada tahap desain atau perancangan, di mana pada tahap ini itu dilakukan media yang akan dikembangkan, dilakukan perancangan pada media yang akan dikembangkan. Terus tahap selanjutnya itu ada tahap develop atau pengembangan. Tahap ini tuh dilakukan pada media dengan melakukan uji validitas media. Yang keempatnya itu ada booklet, ini dikembangkan karena untuk dapat mengatasi kendala dalam pembelajaran materi protista. Nah, ada beberapa caranya, salah satunya dengan yang pertama menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Terus yang kedua, membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri. Dan yang keempat, untuk mengoptimalkan pemanfaatan waktu dan sumber daya alam. Sukma, next. Nah, yang pada kebaruan pada jurnal ini tuh adanya yaitu kevalidan mengenai kelayakan buklet yang dapat digunakan pada materi protista dengan nilai validitas 91,66%, yang berarti buklet secara keseluruhan memiliki tampilan yang menarik dan memiliki ukuran serta desain dan tata letak yang baik. Selanjutnya, jurnal keempat ada Safira T. dan Darussyamsu R 2022 mengenai validitas buklet bernuansa spiritual tentang materi protista sebagai suplemen bahan ajar biologi kelas 10. Pertama, pengembangan buklet bernuansa spiritual ini digunakan sebagai suplemen bahan ajar dengan didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang materi protista sekaligus mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam pembelajaran. Selain itu, buklet ini juga diharapkan dapat menjadi media pembelajaran yang lebih menarik dan efektif untuk meningkatkan pemahaman siswa dan dapat menumbuhkan nilai-nilai spiritual. Yang keduanya, materi protista dipilih karena peserta didik merasa sulit dalam memahami materi meskipun menggunakan buku yang lengkap. Namun, penjelasan yang diberikan terlalu panjang sehingga peserta didik sulit memahami poin dari penjelasan tersebut. Selain itu, beberapa gambar yang disajikan ukurannya kecil dan terkadang kurang jelas.
Langkah-langkah pengembangan buklet terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada define atau pendefinisian, di mana di tahap ini dilakukan analisis untuk mengetahui permasalahan dalam proses pembelajaran biologi. Melalui tahap analisis awal akhir, tahap analisis peserta didik, tahap analisis tugas, tahap analisis konsep, dan tahap analisis tujuan pembelajaran. Yang kedua ada tahap desain atau perancangan, di mana pada tahap ini dilakukan untuk merancang produk yang akan dikembangkan, yang dimulai dengan tahap pemilihan media, seleksi format, dan perancangan. Tahap ketiga ada tahap develop atau pengembangan, di mana tahap ini dilakukan uji validitas oleh validator. Next, Sukma. Yang keempatnya ada buklet ini tuh dikembangkan agar dapat meningkatkan hasil belajar siswa melalui beberapa cara, yaitu penyajian materi yang lebih menarik dan mudah dipahami, penggunaan ilustrasi dan gambar yang mendukung pemahaman konsep, dan penyajian materi yang terstruktur dan sistematis, di mana integrasi nilai-nilai spiritual ini dalam buku juga diharapkan dapat memotivasi siswa dan meningkatkan pemahaman peserta didik tentang hubungan antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai spiritual. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan buklet mengenai protista yang inovatif dan interaktif yang mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dalam pembelajaran. Dia ditunjukkan dengan hasil uji validitas dengan nilai 86,62% dengan kriteria yang sangat valid. Yang kelima ada jurnal dari Azizah F. dan Syamsurizal S 2022 mengenai kebutuhan buklet sebagai suplemen bahan ajar pada materi Tiongdong Fumi. Pertama, buklet ini tuh dibutuhkan sebagai suplemen bahan ajar karena penelitian ini menunjukkan kebutuhan siswa terhadap bahan ajar tambahan untuk memahami materi Tiongdong Fumi. Sukma. Buklet ini juga dianggap sebagai bentuk bahan ajar yang sesuai dengan analisis kebutuhan. Hal ini karena buklet dapat menjadi bahan ajar yang valid dan praktis. Selain itu juga dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Yang kedua, materi Kingdom Fungi ini dipilih karena penelitian memfokuskan pada konteks tersebut, sehingga pemilihan materi tersebut selaras dengan ruang lingkup yang dikaji. Selain itu juga, peserta didik mengalami kesulitan dalam memahami materi, khususnya pada Kingdom Fungi. Langkah-langkah yang dilakukan dengan diawali tahap observasi, kemudian dilakukan wawancara dan angket yang kemudian hasilnya dianalisis. Di mana dianalisis ini tuh dengan mendeskripsikan kebutuhan pengembangan buklet sebagai suplemen bahan ajar pada materi Kingdom Fungi kelas 10 khususnya. Buklet ini juga berfungsi sebagai suplemen bahan ajar biologi kelas 10, melengkapi bahan ajar yang sudah ada. Dengan demikian, buklet dapat meningkatkan pemahaman siswa terhadap materi Kingdom Fungi, dan buklet juga dapat digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan pemahaman siswa melalui penyajian materi yang lebih terstruktur dan menarik, penambahan ilustrasi dan contoh, penyertaan latihan soal dan evaluasi, serta penggunaan desain yang menarik dan interaktif. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kebutuhan siswa terhadap bahan ajar suplemen untuk materi Kingdom Fungi. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi kebutuhan siswa dan memberikan rekomendasi untuk mengembangkan buklet sesuai suplemen bahan ajar yang sesuai. Next, Sukma. Selanjutnya ada jurnal dari Putri NH Syamsurizal S dan Atifah ya 2021, judulnya Buklet Sistem Ekspresi pada Manusia sebagai Suplemen Bahan Ajar Biologi kelas 11 SMA. Pertama, bahan ajar ini menggunakan buklet dilakukan untuk menyalurkan pesan dalam proses pembelajaran sehingga dapat merangsang minat belajar peserta didik, serta dapat dibaca dimanapun dan kapanpun karena ukurannya yang kecil dan dapat dibawa kemanapun. Materi sistem ekspresi dipilih karena materi ini tuh merupakan salah satu yang dibutuhkan pemahaman lebih
karena memiliki tingkat kesukaran yang cukup tinggi yang terlihat pada konsep, proses, dan peristiwa yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, pengembangan buklet ini memiliki beberapa langkah yang dilakukan pada tahap awal. Dilakukan tahap awalnya itu ada define atau pendefinisian dengan melakukan 5 analisis. Yang pertama ada analisis awal-akhir, analisis peserta didik, next. Ya, yang ketiga ada analisis tugas, serta analisis konsep dan analisis tujuan pembelajaran dengan cara memberikan angket observasi kepada peserta didik dan wawancara dengan guru. Selanjutnya dilakukan tahap desain atau perancangan, di mana tahap ini tuh dilakukan seleksi media, seleksi format, dan perancangan awal. Dan selanjutnya tuh ada tahap develop atau pengembangan, di mana pada tahap ini tuh dilakukan untuk menguji validitas buklet yang telah dikembangkan. Buklet ini tuh dapat meningkatkan minat peserta didik untuk belajar karena menggunakan latar belakang yang menarik dan disajikan full color, namun tidak mengganggu penglihatan di setiap halamannya sehingga tidak membuat peserta didik bosan. Selain itu, buklet ini tuh disajikan sistematis dan dibuat semudah mungkin untuk digunakan oleh peserta didik agar pesan tersampaikan dengan jelas, runtut, dan menarik sesuai dengan materi. Kebaruan pada penelitian ini tuh terletak pada pengembangan buklet pada materi sistem ekspresi yang inovatif dan interaktif. Next, Pak. Selain itu, ini buklet juga akan disajikan dalam sistematis dan dibuat semudah mungkin untuk digunakan oleh peserta didik agar pesan tersampaikan dengan jelas, runtut, dan menarik sesuai dengan materi. Kebaruan pada penelitian ini itu terletak pada pengembangan buklet yang materi, di mana pada sistem ekspresi ini tuh termasuk salah satu yang inovatif dan interaktif, dirancang untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selain itu, buklet yang dihasilkan ini tuh merupakan salah satu buklet yang valid dengan materi, sehingga layak digunakan sebagai suplemen bahan ajar biologi pada proses pembelajaran. Yang ketujuh ada Samsul, Rizal S, dan Ardianti R. Judulnya itu mengenai buklet sistem koordinasi sebagai suplemen bahan ajar biologi kelas 11 SMA atau MA, di mana buklet ini itu dibutuhkan sebagai suplemen bahan ajar karena menunjukkan siswa membutuhkan bahan ajar tambahan untuk memahami materi sistem koordinasi pada kelas 11 SMA atau MA. Selain itu, buklet ini juga dianggap sebagai bentuk bahan ajar yang sesuai dengan analisis kebutuhan. Hal ini terjadi karena buklet diharapkan dapat menjadi bahan ajar yang valid dan praktis, dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Next. Materi sistem koordinasi ini tuh dipilih karena materi biologi tersebut tuh dianggap sulit oleh peserta didik, sehingga berpengaruh pada hasil belajar siswa yang rendah. Selain itu, penyebab kesulitan yang dialami dalam mempelajari biologi itu kayak merupakan karakteristik materi biologi yang tak jarang terdapat konsep-konsep abstrak yang sulit dipahami. Langkah-langkah yang dilakukan itu dengan mengumpulkan data berupa observasi, wawancara, dan kuesioner. Kemudian instrumen dibagikan berupa angket yang dibagikan pada peserta didik dan guru biologi melalui Google Form yang kemudian hasilnya digunakan untuk menganalisis data. Buklet ini dapat meningkatkan pemahaman siswa dikarenakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Karena materi biologi banyak yang bersifat abstrak, maka penjelasan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami dipahami dapat membantu peserta didik memahami materi dengan baik, sehingga peserta didik membutuhkan suplemen bahan ajar yang dapat menunjang pemahaman peserta didik pada materi sulit seperti sistem koordinasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kebutuhan siswa terhadap bahan ajar suplemen untuk materi sistem koordinasi
dengan adanya bukti hasil analisis di mana peserta didik lebih menyukai bacaan disertai gambar dengan bahasa yang mudah dipahami dengan nilai rata-rata kemajuan 95%. Selanjutnya ada Yudhistira Oka dan kawan-kawan mengenai analisis kebutuhan pengembangan buklet sistem imun manusia sebagai suplemen bahan ajar biologi kelas 11 SMA, di mana buklet ini itu dibutuhkan untuk mendorong kebutuhan dalam menyediakan bahan ajar yang lebih menarik, interaktif, dan praktis untuk dapat melengkapi bahan ajar konvensional yang kurang efektif dalam penyampaian materi sistem imun secara menyeluruh. Yang kedua, materi sistem imun ini tuh dipilih karena peserta didik kelas 12 SMAN 4 Padang mengalami kesulitan memahami materi sistem imun manusia. Kesulitan tersebut ini dikarenakan banyaknya istilah-istilah yang membingungkan dan materi sistem imun yang bersifat hafalan, sehingga peserta didik membutuhkan sumber belajar. Next. Tadi kan ada banyaknya istilah yang membingungkan karena bersifat hafalan, sehingga peserta didik ini itu membutuhkan sumber belajar penunjang untuk meningkatkan pemahaman pada materi sistem imun pada manusia. Langkah-langkah yang dilakukan ini diawali dengan metode pengumpulan data, dengan menyebarkan angket kepada peserta didik dan guru biologi melalui Google Form, kemudian dilanjutkan dengan tahap analisis data yang diperoleh dianalisis untuk mengetahui kebutuhan pengembangan buklet mengenai materi yang sedang diteliti. Buklet yang dikembangkan ini dapat mengatasi kendala dalam pembelajaran materi sistem imun dengan cara menyediakan media pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih mudah, memberikan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara mandiri, dan mengoptimalkan pemanfaatan waktu dan sumber daya alam. Implikasi pelaksanaan penelitian pengembangan ini yaitu dapat meningkatkan efektivitas peserta didik di dalam proses pembelajaran, dan media buklet memiliki keunggulan mudah dibawa karena berukuran kecil dan tipis, serta dilengkapi penjelasan yang ringkas dan sistematis sehingga mudah dipahami, serta dilengkapi dengan gambar-gambar sebagai ilustrasi. Yang ke-9 itu ada Juna dan Dulu, Zuleha. Cukup ya. Coba ke atas, Zuleha. itu Pak. Zuleha ke atas. Oke, saya menarik ini. Kebayang terkait dengan buklet ya. Ini bahan ajarnya buklet ya. Tadi ada yang buklet yang berupa e-buklet ya, yang didigitalkan. Kemudian ada yang bentuknya print gitu ya, dicetak begitu. Semua punya keunggulan masing-masing ya. Oke, eh, kalau dari sekilas yang kita simak ya dari awal sampai akhir ini, jadi booklet ini rata-rata dia dikembangkan ya. Bayangin ini menarik nih, dikembangkan oleh para peneliti untuk mendapatkan produk yang valid begitu ya. Untuk mendapatkan produk yang valid, kemudian bisa digunakan di dalam pembelajaran di kelas gitu ya. Dan pasti punya karakteristik ya, punya karakteristik. Nah, ini coba nih. Buklet suplemen bahan ajar pada materi Provista untuk kelas 10 SMA MA. Ini terbit 2021, cukup baru ini ya. 4 tahun yang lalu. Jadi dia memilih materi Provista yang dikemas dalam buklet ya. Dalam bahan ajar buklet ini. Ini alasannya mengapa mengangkat materi Provista ya. Dibeli karena peserta didik mengalami kesulitan ya memahami materi ini bersifat abstrak. Kita tahu bahwa karakteristik buklet ini
dia tidak seperti buku ya pada umumnya, tapi booklet ini dia menyajikan gambar grafis ya, grafis yang cukup bagus, elegan begitu ya. Gambarnya bisa lebih cerah, kemudian tidak banyak deskripsi ya atau narasi di dalam booklet. Jadi tidak sama dengan buku. Sehingga harapannya konsep-konsep yang abstrak tadi terkait materi protista itu bisa dipahami oleh peserta didik dengan mudah begitu. Dikemas ya eh, dalam bentuk gambar, desain grafis yang menarik gitu ya. Nah, ini teman-teman yang punya keinginan, punya ide untuk mengembangkan booklet ya, mengemas materi apa begitu untuk tugas akhirnya ini menarik ya. Anda bisa belajar nih siapa namanya Suleha ya. Siti Zuleha ini bisa mengeksplor lebih. Oh, saya tertarik mengembangkan booklet nih. Nah, ini ya. Nanti biasanya kalau ditanya mengapa mengangkat materi itu dikemas dalam booklet begitu. Harus argumentatif. Jawabannya harus argumentatif seperti ini ya. Nah, kemudian dia mengembangkan ya. Booklet ini dia dikembangkan. Ada yang menggunakan 4D ya, 4D 4D itu ya. Ada yang menggunakan mungkin langkah R&D-nya Fork and Call. Kemudian ada yang menggunakan EDI misalnya. Itu ya, itu biasanya di paper-paper itu seperti itu. Ya. Di sini dia define, kemudian design dan develop. Ya. Nah, dia pakai 3 tahap ya, ya. Tapi dia belum sampai pada efektivitas ya. Hanya baru sampai belum implementasi nih kalau yang dikembangkan oleh Aziz ini. Dia baru di develop kemudian diuji media. Uji media itu bisa jadi keterbacaannya, bisa jadi ini divalidasi oleh ahli ya, ahli media pembelajaran, oleh ahli konten biologinya ya, oleh guru misalnya. Nah, itu uji validitas media. Nah, kemudian coba ke bawah lagi. Nah, nah, ya baru sampai pada tahap kelayakan. Jadi belum sampai pada tahap uji coba di kelas. Idealnya mengembangkan produk itu diuji efektivitasnya. Ya, kalau teman-teman nanti mengambil skripsi mengembangkan apa begitu, nah itu tuh diuji coba efektivitasnya. Sehingga kita tahu bahwa apa yang kita kembangkan itu efektif atau tidak gitu. Berhasil untuk meningkatkan penguasaan konsep biologi atau tidak gitu. Ini menarik ya. Nah, ini yang nomor 4 nih, menarik juga nih. Validitas, ini baru sampai tahap validitas nih. Belum sampai pada tahap uji coba di kelas. Uji coba di kelas tuh biasanya di ini ya, kita punya booklet, kita ajar di kelas, kita bagi bookletnya, siswa untuk membaca, mempelajari, ada pretest, ada posttest, gitu ya. Eh, Sebelum membaca booklet tuh kemampuan atau pemahamannya berapa, setelah membaca booklet tuh pemahamannya seperti apa. Nah ini apa namanya uji coba itu efektivitas di kelas. Satu kelas boleh nggak Pak? Boleh. Satu kelas juga, satu kelas saja gitu ya. Boleh diuji coba itu. Nah, 2 kali pertemuan, 3 kali pertemuan, atau 5 kali pertemuan. Silahkan sesuai dengan ini ya kebutuhan pemetaan materi masing-masing bookletnya tadi. Ya, kira-kira dengan materi yang seperti ini butuh berapa kali pertemuan, gitu ya. Gitu. Yang ini nih menarik nih. Booklet bernuansa spiritual tentang materi protista. Oh, ini menarik nih. Dia mengemas bahan, materi protista dalam booklet, tapi ada nuansa spiritualnya, gitu ya. Nih ya. Ini mengintegrasikan nilai-nilai spiritual. Bagus nih ya. Ini inovasi juga ini. Inovasi ya. Jadi dia menggunakan metode 4D ya. Nah, ini ada define gitu ya, design, develop gitu ya. Hmm. Ini juga nomor 2 juga sama nih alasannya.